Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar matematika, materi penggunaan bilangan bulat dan penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama kita akan pelajari adalah penggunaan bilangan bulat. Nah, kalimat yang menunjukkan bilangan bulat positif antara lain maju, menang, di atas permukaan laut, untung, ke kanan dan naik. Kalimat yang menunjukkan bilangan bulat negatif, contohnya mundur, kalah, di bawah permukaan laut, rugi, ke kiri dan turun. Ya, contoh dalam penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, Anis berada di lantai 6 sebuah gedung. Jadi dapat ditulisnya karena di sini di atas ya, di atas di sebuah gedung berarti ditulisnya 6 atau positif 6. Kemudian suhu di dalam freezer 5 derajat Celcius di bawah 0. Di bawah 0 berarti negatif. Sampai ada tulisnya negatif 5 derajat Celcius. Kemudian Paman menjual motornya. Motornya dijual rugi 1 juta rupiah. Rugi berarti negatif. Seorang penyelam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut berarti tandanya tadi negatif. Jadi negatif 15 meter. Burung terbang di atas permukaan laut 40 meter ya. Terbangnya berarti di atas permukaan laut. Berarti positif. Dapat ditulisnya langsung 40 meter. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada tulisan sapo bene. Maksudnya apa? Sapo, sa-nya itu sama, po itu positif. Jadi kalau ada tandanya sama, positif sama positif, negatif dengan negatif, ini kan sama ya. Nah, itu melebur menjadi positif. Kalau bene, beda negatif. Kalau tandanya itu beda, ini positif, ini negatif dengan positif, itu akan melebur menjadi negatif. Ya. Ya, biar lebih jelas anak-anak kita akan langsung ke latihan ya. Oke. Biasanya anak-anak bisa menggunakan menggunakan garis bilangan, bisa juga menggunakan langsung disusun. Tapi di sini Bu Sri akan memberikan contohnya dengan menggunakan kopilbul atau kolom bilangan bulat. Ini akan mempermudah anak-anakku semuanya. Oke, contohnya di sini 14. 14 ini kan positif, berarti taruh di kolom positif 14. Nah, 7, 7-nya berada di kolom di kolom positif. Nah, kalau di kolom positif berarti letaknya di positif juga, 7. Nah, karena tidak berpindah tempat, makanya dijumlahkan. Jadi langsung 14 ditambah 7, hasilnya berapa? Hasilnya 14. 21. Langsung. Nah, 21. 21 ini letaknya di dalam kolom positif. Berarti hasilnya adalah positif 21. Oke? Kita lanjut ke nomor 2. Ingat anak-anak, tadi Bu Sri bilang bene, beda negatif. Ini dirubah dulu. Ya. Dirubah dulu jadi negatif 7. Negatif 7. Nah, ini positif, ini negatif. Bene, beda negatif. Jadinya negatif toh. 10. Kalau seperti ini baru bisa kita kerjakan. Nah, negatif 7 taruhnya di sini. Letaknya 7, ya kan? Ini juga 10. Ya, 10-nya negatif, berarti taruh juga di sini 10. Nah, karena tidak berpindah tempat, ini sama dalam satu kolom, makanya dijumlahkan. Nah, berapa hasilnya? 7 ditambah 10, 17 letaknya di kolom negatif. Jadi hasilnya negatif 17. Nah, itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Kita rubah lagi, di sini ada 2 tanda. Nah, bene, beda negatif. Kita tulis ulang ya. Biar lebih mudah, anak-anak harus ditulis ulang. Negatif 17. Nah, oke. Negatif 12. Tulisnya letaknya di sini. Nih, 12 karena negatif ya. Ini 17. 17-nya juga negatif toh? Sama. Terus di sini. Aduh, gimana ini? Nah. Oke. Kita lanjut ke ininya berapa?
17 ya. Oke, 17 berarti 17-nya karena tidak berpindah tempat makanya dijumlahkan. Tinggal 12 ditambah 17, 12 tambah 17 berapa Nana? 29. Kita tulis 29. Kolomnya di kolom negatif, maka hasilnya negatif 29. Ya, mudah ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada dua tanda juga. Berarti kita rubah juga. Beda negatif, ya kan? Jadinya 13 negatif ya, 9. Oke. Kita lihat di sini. Nah, 13-nya positif. Berarti kita tulis dulu 13. 13-nya positif, ya kan? Kemudian di sini agak ke atas ya biar itu 13-nya positif. Kemudian 9-nya negatif, berarti 9-nya letaknya di sini 9. Gitu. Ya. Jadi letaknya 9. 9-nya di negatif. Karena berbeda tempat, makanya yang lebih kecil itu dipindah, ya. Jadi angka yang lebih kecil itu dipindah. Ini Busri pindah ke sini. Seret. Ya, pindah jadi berapa? 9. Nah, 9-nya dipindah di sini. Karena berbeda tempat, makanya tidak dijumlah lagi, tetapi dikurangi. Ya, karena berbeda tempat jadi dikurangi. 13 dikurangi 9 ada 4. 4 letaknya di positif, makanya sini hasilnya 4. Paham ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Contoh berikutnya, ini juga sama, beda negatif, dirubah dulu, tulis lagi, jangan lupa, negatif 14. Nah, 6-nya positif, tulis di sini 6. Ya, 14-nya negatif, 14. Nah, taruh di kolomnya situ. Nah, karena 6 itu lebih kecil dari 14, maka yang berpindah adalah 6-nya. 6-nya pindah ke sini. Nah, 6, ya kan? 6-nya pindah ke sini. Nah, karena berpindah, jadi dikurangi. Nah, 14 dikurangi 6 ada 8. Ya kan? 8-nya di negatif letaknya, berarti hasilnya negatif 8. Oke? Itu ya anak-anak muda sekali ya. Nah, nomor selanjutnya. Nah, 17 di sini. 17 di negatif. Nah, ini nggak usah merubah. Karena tandanya udah satu-satu, J. Nah, kemudian 15-nya di positif. 15. Karena berbeda tempat, maka dipindah salah satunya yang lebih kecil. Lebih kecil dipindah ke sini. Ya, 15. 15-nya di sini. Karena berbeda tempat, makanya dikurangi, tidak ditambah, ya. Dikurangi berapa jadinya? 17 kurangi 15 ada 2. 2-nya letaknya di mana? Oh, di kolom negatif. Berarti ini hasilnya negatif 2. Oke, anak-anak? Ya. Nah, ini tadi materi kita pagi ini, semoga bermanfaat. Jadi kolom bilangan bulat ini sangat memudahkan anak-anak semuanya. Ya, nanti angkanya besar, angkanya kecil itu akan lebih mudah. Nah, nanti ada tugas dari Bu Sri, itu gunakanlah kolom ini untuk mempermudah, karena ketika anak-anak kurang tandanya saja nanti bisa salah. Lebih hati-hati, lebih teliti. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang paham, nanti bisa langsung japri Bu Sri. Langsung tanyakan sama Bu Guru. Biar tidak ketinggalan ketika anak-anak ada lanjut ke materi berikutnya. Gitu, Nje? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.